Oke, kalau Sekarang kita Oke, boleh oke, tahu, oke. sorry Ci, kalau boleh tahu, mm, apa pertimbangan yang diambil, kenapa bisa memilih suatu sektor untuk yang diperbarui, mm. ya, untuk diperbarui daripada dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya? Eh, kita setiap kali penerbitan itu kurang lebih Mm-mm. 10 sampai 12 jenis saham. Jadi dan sekarang konstituen yang dapat diterbitkan hanya IDX 30. Tapi IDX 30 kan cukup besar ya, sektornya ada 8 sektor di sana. Mhm. Jadi kita setiap kali penerbitan berbagai macam sektor, karena kita nggak pernah tahu nih timingnya sektor mana yang akan bullish pada minggu ini atau bulan depan gitu kan. Jadi Betul. ketika sektor ini main, kita ada di market. Nih tinggal udah ada nih warnanya, tinggal dibeli aja. Oke, Oke. kan underlying-nya untuk waran terstruktur ini kan masih di indeks IDX 30 ya. Itu Betul. apakah mungkin nantinya bisa diekspansi mungkin ke LQ45 atau mungkin ke Kompas 100, dan apakah itu Mhm. eh, keputusan dari OJK atau mungkin dari perusahaan perusahaan yang penerbitnya atau gimana? Uh, yang kemarin sih aku ngobrol sama IDX, mereka lagi sempat survei ke broker-broker, ke nasabah-nasabah investor. Uh, Apakah menurut investor harus diperluas nih konstituennya? Kemarin sih ya gosip-gosip mungkin akan diperluas, cuma masih menunggu persetujuan dari OJK. Oh, Semoga oke, oke, biar oke. lebih variatif lagi ya, Iya, iya, iya. terbitin Tapi terus. yang udah bisa didisclose dari sisi sektoral udah bisa belum nih? Kayak bakal di sektor mana gitu. Kalau kemarin kan Hmm, tambang ya kayaknya banyak ya, ada ITMG gitu, bener nggak sih? Iya, atau ITMG udah ada. ada kok Heeh. di IDX 30, ITMG termasuk. Tambang Iya, tuh iya, yang iya, masuk iya. di IDX 30, ITMG, MDKA, ada Harum, Heeh, PTBA, apa lagi ya? UNTR, heeh. iya. Ada Akankah beberapa ke pilihan. sektor-sektor lain selain tambang lebih banyak gitu ke mana ya, properti, banking? Kalau Masih dalam banking top pertimbangan ya ini. 5 masih ada, top 5 Iya, iya. pasti ada tuh. Heeh. Eh, Bakal ada waran terstrukturnya brand nggak ya? nah, Ini cakep. menarik ya. Adanya sekarang BRPT-nya. Oh iya, soalnya kan brand juga ini masuk top 10 Luar big cap biasa ya ya brand sekarang ya. ya. Iya, Heeh, brand sama aman ya. gitu. Brand sama aman, Luar gitu. biasa Jadi sih top branding. 10 big cap-nya itu lebih berwarna ya. Ada emiten-emiten tambang di dalamnya, nggak cuman perbankan gitu ya, nggak cuman Benar. konsumer, nggak cuma otomotif, tapi ada juga sekarang pemain-pemain baru. Nah ini menarik nih. Kalau kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan waran terstruktur ini, kan kita juga harus apa ya, bikin dia align dengan kondisi market sekarang gitu ya supaya produk Mm-mm. waran terstrukturnya lebih relevan. Nah, di penghujung tahun ini di November 2023 kan akan ada beberapa waran terstruktur yang jatuh tempo gitu. Nah, ini Betul. dari sektor underlying apa aja nih yang akan jatuh tempo? Ini kan juga penting untuk diperhatiin sama investor ya. Benar. Ada Mm-mm. jadi pada saat kita menerbitkan pertama kali itu juga kita pilihlah sektor-sektor yang menarik sekiranya yang juga emang favoritnya investor dan yang kayak yang apa namanya yang benar-benar favorit seperti BBCA, BRI, Antam, MDKA, Pegas. Lalu ada Mm-mm. juga Telkom, tapi Telkomnya kayaknya lagi bobo nih. Lalu ada juga Harus Astra. ditelepon dulu supaya Iya, bangun nih. di ping-ping dulu nih Telkomnya masih Mm-mm. slow. Jadi ada Iya, dari iya, iya. banking, mining, telco, ada industri juga itu akan expired in 30th of November. Hmm. Jadi, tapi sebenarnya kita juga udah menerbitkan saham-saham ini di penerbitan lain.
ke keempat ya kalau nggak salah. Keempat kita juga udah mulai terbitin lagi. Sekarang tuh kita udah penerbitan ketujuh untuk tanggal 20 November ini minggu depan. Hmm, Udah banyak. oke. Oke. Menarik. Ini Ci, sekarang saya gantian nama Jason. Silakan Jason. mungkin ada follow up question ya. Apakah tingkat sensitivitas mungkin dari volatilitas mungkin ya, sensitivitas atau volatilitas dari sahamnya itu akan mempengaruhi keuangan dari warannya pada saat jatuh tempo? Kalau untuk sensitivitas sih Bro Jason tidak akan mempengaruhi pada saat jatuh tempo, namun pada saat underlying-nya bergerak. Maksudnya itu misalkan underlying-nya bergerak 25 rupiah. Seberapa sensitif itu akan berimpact kepada warrannya. Apakah warrannya akan bergerak 1 tick juga, 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah di situ dia. Itu adalah guna sensitivitas ketika dia bergerak, underlying bergerak, warrannya juga bergerak seberapa banyak. Oke, baik. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan dari Bro Jason. Apa ya? Ini sih tadi mungkin agak mau nanya balik lagi ke topik sebelumnya. Kayak yang tadi kan ngomongin kalau bisa nggak ya ada brand atau aman itu kan masuk ke ada waran strukturnya. Apakah emiten-emiten tersebut bisa kayak request buat dibuatkan waran terstrukturnya atau memang tetap dari Maybank Sekuritas itu tetap gitu ya? fokus ke IDX 30-nya atau gimana? Kalau kita sih sebagai penerbit waran tidak berhubungan dengan emiten langsung. Namun kita berhubungan dengan regulator seperti IDX, OJK, dan KSEI, dan juga KPI. Jadi biasanya IDX yang mengkaji berdasarkan request dari penerbit juga pastinya dan pelaku pasar, kemudian akan diajukan kepada OJK. Semoga nih diperluas lagi biar makin rame, makin variatif. Jadi teman-teman juga belajarnya makin rajin, sarana untuk tambah cuan makin banyak. Iya, benar. Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat dari mekanisme perdagangan waran terstruktur itu sepertinya memang kalau underlying-nya itu naik berapa persen, waran terstrukturnya bisa naik lebih tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya ya, kalau underlying-nya koreksi, waran terstrukturnya bisa koreksi lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi performance gitu, Stephanie, bagaimana sih performance dari underlying selama perform gitu? Apakah mayoritas dari yang akan jatuh tempo itu berakhir? Ini kita ngomongin yang jatuh tempo tadi ya, itu berakhir in the money itu atau OTM atau ATM gitu? Kalau yang akan segera berakhir ini, performance-nya bakal seperti apa tuh? Jadi dari 8 saham ada 2 yang in the money saat ini. Contohnya yang in the money itu BBCA, BRI. Karena hari ini BCA naik ke 9.000-an ya. Iya. Hari kan top 9.075, mantap banget. Iya. Makanya BBCA tadinya masih borderline in sama out, tiba-tiba pas closing hari ini langsung in the money. Tapi berdasarkan harga hari ini. Kalau dia berarti sampai akhir bulan minggu depan masih naik terus, berarti kan jadi in the money. Berarti kan konflik BCA, warrannya BCA ya naik, ya udah. Iya. Bagus, ikut happy. Kemudian kalau untuk mining sebenarnya yang turun. Mining sama telco yang tadi aku sebut, Telkom kan lagi ya sideways ikutin market juga ya kemarin. Belum ada tanda-tanda bullish, belum sih kalau aku lihat. Kayak Antam juga masih ya begitu saja. Belum ada kenaikan lagi sih ya yang ini ya, Bro Daniel di batubara.
Iya. Soalnya kan kemarin harga batu bara tuh sempat anjlok ya, Iya, sempat turun makanya drastis gitu ya. betul. Jadi ya ngefek juga pada akhirnya ke pergerakan harga sahamnya, ngefek juga akhirnya ke waran terstrukturnya gitu. Nah, Iya. jadi sebenarnya kalau kita tahu ada sebuah produk waran terstruktur yang sudah mau expire gitu ya, kita bilangnya atau sudah mau jatuh tempo lah ya, kok expire, emang makanan jatuh tempo ya misalnya. Sama-sama. Nah, itu sikap kita sebaiknya sebagai investor gimana? Apakah kita ya udah deh kita mulai kurangi porsinya gitu. Misalnya punya 100 juta gitu ya. Udah kita jual bertahap 10 juta hari ini, besok 10 juta, Mm-mm. besok 10 juta atau gimana sih ini sebaiknya gitu sikap investor. Kalau tapi susah juga ya kalau dibilang apalagi batu bara tiba-tiba kalau lagi bullish bisa wah naik terus setiap hari. Contohnya aja tadi yang aku sebut BBCA. Tadinya kan masih out of the money as per today bisa in the money. Kalau BRI memang dari mid year sudah in the money sih. Kemarin kan BBRI sempat kebut kencang ya hampir 6 ribuan. Hampir 6 ribu ya. Kalau sekarang ya 5 ribuan udah oke. Oh, Jadi gitu. Jadi tergantung conviction masing-masing. Kalau emang yakin ya hold. Kalau emang wah ini kayaknya harus jualan dulu. Jadi intinya sih kita kan seperti trading harus iya, disiplin. Iya mungkin ya nggak Bro Jason. iya, Kalau nggak iya. kalau lupa cut loss wah gawat nanti bisa uang nyangkut Iya, di benar. sana. Intinya sih Benar harus ya. ada ingat Kalau cut loss. iya, namanya trader ya senjatanya itu cut loss ya. Kalau misalnya nggak Iya. cut loss ya mendadak jadi investor. Iya bener. Iya, nyangkut gitu kan Ditunggu-tunggu, istilahnya. wah, iya pokoknya harus tegas sih kalau trading. Iya, Kalau enggak, ya udah jadi iya. investor bener. Oke, Dan kalau gitu saya gantian dulu nih sama Bro Jason. boleh. Kalau ada pertanyaan lanjutan nih silakan, Oke, Bro Jason. langsung ke salah satu waran terstruktur aja ya. Tadi Iya. kan sambil nyari nih waran terstruktur apa sih yang mau dibahas nih? Tadi itu aku sempat lihat MDKA. Ya kalau MDKA hari ini itu turun 1,63%. Ya, tetapi Iya. kalau kita perhatikan MDKA waran terstrukturnya yang jatuh temponya di bulan Mei 2024 itu naik 16%. Itu kenapa ya bisa bisa underlying-nya itu turun 1,63%, tetapi yang waran terstrukturnya itu malah naiknya itu sampai 16%. Biasa ada mismatch harga karena sebenarnya yang last done ya, yang last done sama yang harga yang kita tampilkan di bid and offer itu berbeda mismatchnya di sana karena memang waran terstruktur ini masih belum seramai ya kalau mungkin kalau investor-investor yang udah senior tahu kalau ada yang namanya waran perusahaan. Nah, ini kan produk baru. Mungkin juga kalau teman-teman investor yang masih belum kenal, ih apaan itu waran terstruktur gitu kan. Masih kurang paham. Jadi masih belum seramai itu. Apalagi pasar sebulan, nggak sampai sebulan ya, 3 minggu ini didominasi sama yang tadi aman dan brand. Kayaknya aku lihat dananya lari ke sana semua. Tiba-tiba bisa market cap-nya 730-an T. Kayaknya ya memang di sektor lain agak ditinggal dulu yang lagi rame ya itu. Tapi kan nggak apa-apa ya kalau seperti saat ini waktunya investor-investor untuk mungkin ya lihat kiri kanan. Apalagi sepi nanti tahun depan mungkin menjelang pemilu ada beberapa saham yang akan rame, ya kita kan nggak pernah tahu. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau ada waran terstruktur yang sudah jatuh tempo, berarti kan dia sudah tidak bisa diperdagangkan lagi gitu ya. Apakah akan di-renew dengan produk yang kurang lebih sama atau diperbaharui dengan mekanisme yang berbeda, rasio yang berbeda, atau seperti apa?